Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Dwi Lucia Donna. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi biologi kelas 11 semester ganjil, yaitu sistem gerak. Materi ini Ibu bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem rangka dan sendi, dan yang kedua, sistem otot. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai sistem rangka dan sendi. Kompetensi dasar pada materi sistem gerak yaitu 3.5, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Lalu 4.5 yaitu menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini adalah menjelaskan sistem gerak pasif pada manusia, yaitu tulang, dan menguraikan masing-masing ciri dan karakteristik sistem gerak pasif. Untuk keterampilannya, membuat lagu tentang sistem gerak pada manusia dan menyajikan lagu tersebut menggunakan berbagai media. Untuk lagu sistem rangka sudah Ibu upload pada video sebelumnya, so nanti langsung cek aja ya, ada di description box untuk linknya. Yuk sekarang kita masuk pembahasan mengenai sistem gerak. Sistem gerak ini melibatkan sistem rangka, sistem muskular atau otot, dan sistem saraf. Untuk materi sistem gerak ini yang akan kita bahas ada dua, yaitu sistem rangka dan sistem muskular atau otot. Untuk sistem saraf akan kita pelajari pada semester genap. So, karena tadi sistem gerak melibatkan 3 sistem, jadi gerakan merupakan pola koordinasi fisiologis yang kompleks antara sistem rangka, sistem otot, dan sistem saraf. Langsung saja kita membahas submateri yang pertama, yaitu sistem rangka. Nah, sistem rangka ini yang akan kita pelajari mencakup rangka aksial, rangka apendikular, dan persendian. Rangka manusia dewasa tersusun dari tulang-tulang, sekitar 206 tulang, yang membentuk suatu kerangka tubuh yang kokoh. Walaupun rangka terutama tersusun dari tulang, rangka di sebagian tempat dilengkapi dengan kartilago atau tulang rawan. Sekumpulan tulang ini pada sistem rangka dihubungkan oleh sendi. Rangka juga disebut sebagai alat gerak pasif, dan pada vertebrata disebut dengan endoskeleton. Baik, kita akan masuk ke dalam fungsi sistem rangka. Yang pertama, tulang memberikan topangan dan bentuk pada tubuh. Fungsi yang kedua adalah untuk pergerakan, di mana tulang akan saling berhubungan dengan tulang lain melalui persendian dan berfungsi sebagai pengungkit. Jika otot-otot yang tertanam pada tulang berkontraksi, kekuatan yang diberikan pada pengungkit dapat menghasilkan gerakan. Fungsi yang ketiga yaitu perlindungan. Sistem rangka dapat melindungi organ-organ yang lunak yang ada dalam tubuh, misalnya otak, sumsum tulang belakang, jantung, paru-paru, dan lain-lain. Berikutnya berperan juga dalam pembentukan sel darah atau hematopoiesis. Sumsum tulang merah yang ditemukan pada orang dewasa dalam tulang sternum atau tulang dada, tulang iga atau tulang rusuk, badan vertebra, tulang pipih pada kranium, dan pada bagian ujung tulang panjang merupakan tempat produksi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit darah. Fungsi yang terakhir dari sistem rangka adalah tempat penyimpanan mineral, di mana matriks tulang tersusun dari sekitar 62% garam anorganik, terutama kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Rangka mengandung 99% kalsium tubuh. Kalsium dan fosfor disimpan dalam tulang agar bisa ditarik kembali dan dipakai untuk fungsi-fungsi tubuh. Zat tersebut kemudian diganti melalui nutrisi yang diterima. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembagian dari sistem rangka itu sendiri. Seperti yang sudah disinggung di awal, rangka dibedakan menjadi rangka aksial dan rangka apendikular. Untuk rangka aksial terbagi lagi menjadi tulang tengkorak, kolumna vertebra, dan kerangka toraks. Untuk rangka apendikular terbagi menjadi gelang bahu atau pektoral,
anggota gerak atas atau ekstremitas superior, gelang panggul atau pelvis, dan anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior. Rangka aksial merupakan kelompok tulang yang terletak di sumbu tubuh, yaitu pada tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada yang terdiri dari 80 tulang. Ditunjukkan oleh gambar yang pertama, ditandai dengan bagian yang berwarna coklat. Kemudian rangka apendikular merupakan kelompok tulang yang menyusun anggota gerak atas dan anggota gerak bawah terdiri atas 126 tulang. Ditandai dengan gambar yang kedua untuk bagian yang diberi warna coklat. Secara garis besar, rangka terbagi menjadi 4 bagian, yaitu rangka kepala, rangka badan, rangka anggota gerak atas, dan rangka anggota gerak bawah. Sekarang kita masuk ke dalam rangka aksial. Rangka aksial terdiri dari tulang-tulang dan bagian kartilago yang melindungi dan menyangga organ-organ kepala, leher, dan dada. Bagian rangka aksial meliputi tengkorak, kolumna vertebra atau ruas-ruas tulang belakang, sternum, tulang dada, dan tulang iga atau rusuk. Bagian dari rangka aksial yang pertama adalah tulang tengkorak dan tulang wajah. Tulang tengkorak antara lain tulang tempurung kepala atau kranium, tulang dahi atau frontal, tulang kepala belakang atau occipital, tulang ubun-ubun parietal, tulang tapis etmoidal, tulang baji sphenoid, dan tulang pelipis temporal. Kemudian ada juga tulang wajah, terdiri dari tulang hidung atau nasal, tulang langit-langit atau palatum, tulang air mata atau lakrimal, tulang rahang atas maksila, dan tulang rahang bawah mandibula, serta tulang pipi atau zigomatik. Untuk kolumna vertebra atau ruas-ruas tulang belakang berada di bagian tengah tubuh yang berfungsi untuk menopang seluruh tubuh, melindungi organ dalam tubuh, serta merupakan tempat pelekatan tulang rusuk. Ruas-ruas tulang belakang terbagi menjadi 7 ruas tulang belakang, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Bagian terakhir dari rangka aksial adalah tulang dada, sternum, dan tulang rusuk atau iga, di mana tulang dada atau sternum terbagi menjadi bagian hulu atau manubrium, badan atau korpus, dan tajuk pedang atau xiphoid processus. Kemudian untuk tulang rusuk itu sendiri terdapat 12 tulang rusuk yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tulang rusuk sejati berjumlah 7 pasang, merupakan tulang rusuk yang ujungnya bertemu di dada. Kemudian tulang rusuk palsu berjumlah 3 pasang, merupakan tulang rusuk yang ujungnya melekat pada tulang rusuk di atasnya. Sementara yang terakhir, tulang rusuk melayang, terdiri dari 2 pasang, di mana tulang rusuk yang tidak bertemu ujungnya dan tidak melekat pada rusuk di atasnya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam rangka apendikular, di mana rangka apendikular terdiri dari tulang bahu, tulang pinggul, tulang lengan, anggota gerak atas, serta tungkai, anggota gerak bawah. Oke, yang pertama adalah tulang bahu, terdiri atas tulang selangka atau clavikula dan tulang belikat atau scapula. Berikutnya adalah tulang anggota gerak atas, terdiri dari tulang lengan atas atau humerus, tulang lengan bawah yaitu tulang hasta atau ulna, dan tulang pengumpil atau radius. Tulang pergelangan tangan atau karpal, tulang telapak tangan atau metakarpal, dan jari-jari tangan atau phalanges. Yang ketiga adalah tulang pinggul, terdiri dari tulang duduk ischium, tulang usus ilium, tulang kemaluan pubis, dan lekukan pada pinggul disebut juga acetabulum. Yang terakhir pada rangka apendikular adalah tulang anggota gerak bawah, terdiri dari tulang paha atau femur, tulang kering tibia, tulang betis fibula, tulang tempurung lutut atau patella, tulang pergelangan kaki tarsal, tulang telapak kaki metatarsal, dan jari-jari kaki phalanges. Nah, tulang-tulang yang tadi disebutkan dibedakan berdasarkan strukturnya, terbagi menjadi tulang rawan dan tulang sejati, di mana untuk tulang rawan tersusun oleh kondrosit. Kondrosit sendiri berasal dari kondroblas. Kondrosit terletak dalam lakuna yang dikelilingi oleh matriks. Contoh dari tulang rawan ada pada hidung, telinga, dan persendian tulang.
Kemudian untuk tulang sejati, bersifat halus dan padat, memiliki sistem Halfors yang berisi pembuluh darah dan saraf, dilindungi oleh periosteum, dan mempunyai sel-sel pembentuk tulang yang dinamakan osteosit, yang berasal dari osteoblast atau sel tulang muda pembentuk osteosit. Juga terdapat osteoklas, merupakan sel besar di sekitar permukaan tulang yang berfungsi untuk perkembangan, pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan tulang. Berdasarkan matriksnya, osteon atau tulang terbagi menjadi tulang kompak dan tulang spons. Tulang kompak memiliki matriks yang padat dan rapat, serta bentuk penampilan luar yang sangat keras. Sementara tulang spons memiliki matriks berongga, terdapat sumsum tulang merah dan sumsum tulang kuning. Untuk struktur penyusun tulang terbagi menjadi periosteum, lapisan terluar yang terbentuk dari dua lapisan jaringan ikat, lalu tulang kompak mengandung banyak zat kapur kalsium fosfat dan kalsium karbonat, tulang spons, lapisan berongga yang berisi sumsum tulang, endosteum, jaringan ikat areolar yang melapisi rongga sumsum, serta sumsum tulang, merupakan lapisan berbentuk gel yang berfungsi memproduksi sel darah. Untuk struktur tulang itu sendiri terbagi menjadi bagian yang pertama epifise, yang kedua cakra epifise, yang ketiga diafise, keempat pembuluh darah, dan yang kelima saraf. Kemudian untuk bagian anatomi tulang terdapat sistem Halfors yang membentuk osteon atau tulang sejati. Setelah kita mengetahui pembagian dari rangka aksial dan rangka apendikular, sekarang kita akan mempelajari bentuk-bentuk tulang. Bentuk tulang yang pertama yaitu tulang pipa, berbentuk panjang bulat seperti pipa dengan kedua ujung yang berbonggol. Bagian tengah terdapat sumsum kuning dan lemak. Contohnya adalah tulang paha, lengan atas, tulang kering, tulang betis, hasta, dan pengumpil. Bentuk yang kedua yaitu tulang pipih, berbentuk pipih, berisi sumsum merah, dan berfungsi melindungi organ-organ vital. Contohnya adalah tulang tengkorak, melindungi otak, rusuk, dada, melindungi paru-paru dan jantung, serta belikat. Berikutnya tulang pendek, berbentuk pendek dan bulat, berisi sumsum merah. Contohnya adalah ruas-ruas pergelangan tangan dan kaki. Lalu ada tulang tidak beraturan, merupakan tulang yang berbentuk kompleks. Contohnya adalah ruas tulang belakang, tulang rahang, dan pelvis. Untuk tulang yang terakhir adalah tulang sesamoid, yaitu berbentuk bulat kecil, berfungsi untuk melindungi tendon dari tekanan pada sendi dan meningkatkan efisiensi sendi. Contohnya adalah tempurung lutut atau patella. Baik, sekarang kita masuk ke dalam osifikasi atau proses pembentukan tulang. Osifikasi dibedakan menjadi dua, yaitu osifikasi intramembranosa dan osifikasi intrakartilago atau endokondrial. Untuk osifikasi intramembranosa, pembentukan tulang secara langsung atau osifikasi primer. Sementara osifikasi intrakartilago merupakan pembentukan tulang keras dari tulang rawan. Untuk osifikasi intramembranosa terjadi secara langsung dalam jaringan mesenkim janin dan melibatkan proses penggantian membran atau mesenkim yang sudah ada. Proses ini banyak terjadi pada tulang pipih tengkorak. Untuk osifikasi intrakartilago terjadi melalui penggantian model kartilago, di mana sebagian besar tulang rangka terbentuk melalui proses ini, yang terjadi dalam model kartilago hialin kecil pada janin. Untuk penjelasan tahap dari osifikasi endokondral dapat kamu perhatikan pada gambar berikut, di mana yang pertama, rangka embrionik terbentuk dari tulang-tulang kartilago hialin yang terbungkus oleh perikondrium. Kemudian, pada tahap kedua, pusat osifikasi primer terbentuk pada pusat batang atau diafisis dari model kartilago tulang panjang. Sel-sel kartilago atau kondrosit pada area pusat osifikasi tersebut jumlahnya akan meningkat atau berproliferasi dan ukurannya membesar atau hipertrofi. Matriks kartilago di sekitarnya akan mengeras atau berkalsifikasi melalui proses pengendapan kalsium fosfat. Masih pada tahap yang kedua atau gambar yang kedua,
Perikondrium yang mengelilingi diafisis di pusat osifikasi akan berubah menjadi periosteum. Lapisan osteogenik bagian dalam akan membentuk kolar tulang atau klavikula dan kemudian mengelilingi kartilago yang mengalami pengerasan atau kalsifikasi. Hal ini menyebabkan kondrosit yang nutrisinya diputus oleh kolar tulang dan matriks yang terkalsifikasi atau mengeras akan berdegenerasi dan kehilangan kemampuannya untuk mempertahankan matriks kartilago. Pada gambar yang ketiga atau tahap ketiga, kuncup periosteal mengandung pembuluh darah dan osteoblas yang masuk ke dalam spikula kartilago yang terkalsifikasi atau mengeras melalui ruang yang dibentuk osteoklas pada kolar tulang. Jika kuncup mencapai pusat, osteoblas akan meletakkan zat-zat tulang pada spikula kartilago yang terkalsifikasi atau mengeras tadi dan memakai spikula tersebut sebagai suatu kerangka kerja. Pertumbuhan tulang akan menyebar ke dua arah menuju epifisis. Disinilah terjadi osifikasi primer pada diafisis. Selanjutnya, setelah lahir, pusat osifikasi sekunder akan tumbuh dalam kartilago epifisis pada kedua ujung tulang panjang. Ada dua area kartilago yang tidak diganti dengan tulang keras, yaitu ujung tulang tetap kartilago artikular dan lempeng atau cakra epifisis pada kartilago yang terletak antara epifisis dan diafisis. Semua elongasi atau pemanjangan tulang yang terjadi selanjutnya adalah hasil dari pembelahan sel-sel kartilago melalui pertumbuhan interstitial dalam lempeng epifisis kartilago. Saat pertumbuhan penuh seseorang telah tercapai, seluruh kartilago dalam lempeng atau cakra epifisis diganti dengan tulang. Pertumbuhan tulang selanjutnya tidak mungkin terjadi dan akan berhenti. Baik, sekarang kita masuk ke dalam persendian atau disebut juga artikulasi. Suatu artikulasi atau persendian terjadi saat permukaan dari dua tulang bertemu. Adanya pergerakan atau tidak bergantung pada sambungannya. Jadi, sendi atau artikulasi disebut juga hubungan antara tulang satu dengan tulang lainnya. Memiliki struktur antara lain ligamen, merupakan jaringan ikat fibrosa yang mengembalikan tulang pada posisi awal saat pergerakan, kapsul sendi, kapsul sinovial, yaitu jaringan fibrokolagen tanpa reseptor, kapsul fibrosa, jaringan fibrosa dengan saraf reseptor, cairan sinovial, dan tulang rawan hialin. Terdapat 3 tipe persendian berdasarkan strukturnya. Yang pertama ada persendian fibrosa, tidak memiliki rongga sendi dan diperkokoh dengan jaringan ikat fibrosa. Kemudian yang kedua ada persendian kartilago, tidak memiliki rongga sendi dan diperkokoh dengan jaringan kartilago. Dan yang terakhir persendian sinovial, memiliki rongga sendi dan diperkokoh dengan kapsul dan ligamen artikular yang membungkusnya. Selanjutnya, tipe persendian berdasarkan gerak dibedakan menjadi 3, yaitu sinartrosis atau sendi mati, amfiartrosis sendi kaku, dan diartrosis sendi gerak. Baik, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari sendi sinartrosis atau sendi mati. Secara struktural, persendian ini dibungkus dengan jaringan ikat fibrosa atau kartilago yang memungkinkan tidak terjadinya gerakan. Sendi mati atau sinartrosis dibedakan menjadi 2, yaitu sinfibrosis dan sinkondrosis. Untuk sinfibrosis merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa rapat dan hanya ditemukan pada tulang tengkorak. Contohnya adalah sutura sagital dan sutura parietal pada tulang tengkorak. Yang kedua adalah sinkondrosis, merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago hialin. Contohnya, hubungan antara sternum, tulang dada, dan kosta atau tulang rusuk. Berikutnya, kita masuk ke sendi kaku atau amfiartrosis, merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Persendian ini dihubungkan dengan tulang rawan atau kartilago, jaringan ikat serabut, dan ligamen. Amfiartrosis dibedakan menjadi 3, yaitu simfisis, sindesmosis, dan gomposis. Untuk simfisis, contohnya adalah simfisis pubis antara tulang-tulang pubis dan simfisis antar vertebra atau tulang belakang.
Untuk sindesmosis terbentuk saat tulang-tulang yang berdekatan dihubungkan dengan serat-serat jaringan ikat kolagen. Contoh sindesmosis dapat ditemukan pada tulang yang terletak bersisian dan dihubungkan dengan membran seperti pada tulang radius dan ulna serta tibia dan fibula. Yang terakhir adalah gomposis, merupakan sendi di mana tulang berbentuk kerucut masuk dengan pas dalam kantong tulang, seperti pada gigi yang tertanam pada alveoli atau kantong tulang rahang, atau disebut juga persambungan antara gigi dengan soket pada maksila dan mandibula. Pada contoh tersebut, jaringan ikat fibrosa yang terlibat adalah ligamen periodontal. Berikutnya, kita masuk ke dalam diartrosis atau sendi gerak. Merupakan sendi yang dapat bergerak bebas, disebut juga sendi sinovial. Sendi ini memiliki rongga sendi yang berisi cairan sinovial, suatu kapsul sendi artikular yang menyambung kedua tulang, dan ujung tulang pada sendi sinovial dilapisi kartilago artikular. Beberapa sendi gerak atau diartrosis antara lain sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, sendi luncur, dan sendi kondiloid. Mari kita bahas masing-masing tipe dari diartrosis atau sendi gerak. Yang pertama adalah sendi engsel, merupakan gerakan satu arah, maju atau mundur, dan berporos satu. Contohnya, persendian pada lutut dan siku, yaitu humerus dengan radius ulna. Berikutnya yang kedua adalah sendi peluru, merupakan gerakan ke segala arah berporos 3. Contohnya humerus dengan tulang gelang bahu. Tipe sendi yang ketiga pada diartrosis adalah sendi pelana, merupakan gerakan tulang kedua arah yang saling tegak lurus dan berporos 2. Contohnya tulang-tulang ibu jari. Berikutnya ada sendi putar, merupakan gerakan tulang satu yang mengelilingi tulang lain sebagai poros dan berporos 1. Contohnya tengkorak dengan tulang atlas. Berikutnya adalah sendi luncur atau geser, merupakan gerakan menggeser yang tidak berporos. Contohnya adalah klavikula dengan scapula. Dan yang terakhir ada sendi kondiloid, merupakan gerakan ke kiri dan ke kanan atau ke depan dan ke belakang. Salah satu ujung tulang berbentuk oval dan masuk ke dalam ujung tulang lain berporos 2. Contohnya adalah pada metakarpal dan karpal. Sekarang kita sudah masuk pada gangguan atau kelainan sistem rangka. Antara lain, osteoporosis yaitu pengeroposan tulang karena kekurangan mineral, terkilir atau keseleo tertariknya ligamen akibat gerakan mendadak, artritis, peradangan pada sendi akibat gangguan mekanis atau infeksi mikroorganisme, dan nekrosis, kerusakan pada selaput tulang atau periosteum sehingga tulang mati dan mengering. Berikutnya, gangguan atau kelainan sistem rangka diakibatkan dari kebiasaan duduk. Yang pertama ada lordosis, yaitu kelainan tulang leher dan punggung yang terlalu membengkok ke depan. Lalu ada kifosis, kelainan tulang punggung yang terlalu membengkok ke belakang atau bungkuk, dan skoliosis, kelainan tulang punggung yang terlalu membengkok ke kiri atau ke kanan. Jika diperjelas, masing-masing gangguan atau kelainan dari sistem rangka tersebut terlihat pada ketiga gambar berikut. Gangguan atau kelainan sistem rangka berikutnya diakibatkan oleh cedera atau kecelakaan. Ada beberapa tipe fraktura atau patah tulang, antara lain fraktura sederhana merupakan fraktura yang tidak melukai otot yang ada di sekitarnya. Fraktura kompleks merupakan fraktura yang melukai otot atau organ yang ada di sekitarnya. Lalu green stick merupakan fraktura sebagian yang tidak memisahkan tulang menjadi dua bagian atau retak saja. Yang keempat, comminuted fraktura yang membagi tulang menjadi beberapa bagian tapi tetap dalam otot yang sama, atau tulang sudah mengalami pecah atau terbagi. Dan yang terakhir, impacted fraktura yang mengenai ujung tulang, salah satu ujung tulang masuk ke dalam fragmen yang lain. Baiklah, sampai di sini untuk materi sistem rangka. Selanjutnya kita masuk sistem muskular atau otot pada pertemuan berikutnya. Sistem muskular atau otot merupakan bagian kedua dari sistem gerak yang sedang kita pelajari ini. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah menyimak materi ini dengan baik. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.